Halo guys, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas salah satu saham yang memiliki fundamental yang sangat baik, yaitu PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Nah, jadi Telkom ini ya pada kinerja terbarunya di kuartal 3 2023 itu mengalami kenaikan pendapatan, guys. Nah, ini kan sangat menarik ya karena ternyata kinerja Telkom pada kuartal 3 ini sangat positif. Nah, kita pun nanti akan melihat ya berapa sih harga wajar saham Telkom ini. Apakah di harganya saat ini itu sudah kemahalan untuk dibeli atau malah sudah murah, guys. Nah, kita pun nanti akan memprediksi dividennya. Kira-kira berapa sih besaran dividen yang akan dibagikan oleh Telkom ini? Apakah masuk terhadap kriteria dividen investing atau tidak? Oke guys, kita akan melihat dulu ya untuk update news dari saham Telkom. Dan ternyata memang ya di kuartal 3 2023 ini laba Telkom naik menjadi 19,49 triliun dan kenaikannya itu 17,69%. Kita lihat di sini untuk emiten telekomunikasi BUMN PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau TLKM mencatat laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk di kuartal 3 2023 sebesar 19,49 triliun. Angka tersebut tumbuh 17,59% secara tahunan dari periode yang sama di tahun 2022 lalu yang sebesar 16,58 triliun. Berarti angkanya naik ya guys ya, pendapatannya dari 16,58 triliun menjadi 19,49 triliun guys. Secara year on year-nya itu naik 17,59%. Which is ini sangat positif ya untuk saham Telkom dan masih layak sekali untuk kita investasikan. Oke guys, kita akan melihat untuk harga saham Telkom ya pada hari ini, hari Kamis guys ya, tanggal 9 November. Nah, di sini saham Telkom kita lihat berada di angka 3.540 ya. Karena di sini memang masih buka ya bursanya, jadi naik turun guys untuk harganya. Tapi kita akan melihat apakah di harga saat ini Telkom ini sudah cukup murah atau tidak. Karena kalau misal kita perhatikan itu dari 16 Oktober 2023 turun guys ya harganya dari level 3.800-an sempat menyentuh area low di 3.300. Jadi meskipun memang sedang downtrend, Telkom ini sempat ada open gap up juga ya, ada kenaikan juga. Di sini ada gap, teman-teman bisa perhatikan. Ini naik sampai 3.600-an ya dari level 3.300. Ya, kemungkinan besar ini karena adanya pengumuman kinerja terbaru saham Telkom yang tadi sudah kita bahas ya, yaitu kinerja di kuartal 3-nya mengalami kenaikan pendapatan dan which is itu sangat positif guys untuk saham Telkom dan bisa menyebabkan kenaikan harga seperti ini. Tapi kita lihat dari 1 November ini harga Telkom mulai turun lagi ya dari level 3.600-an ya turun dan sekarang di angka 3.540. Dan pertanyaannya adalah apakah harga saat ini ya saham Telkom di 3540 itu sudah murah? Kita akan langsung lihat dari sisi price targetnya ya. Kita ambil datanya dari sebaran data tahunan saham Telkom. Di sini untuk harga terendahnya ada di 3.390 ya. Seperti yang tadi kita lihat di sini ada area low di 3.390. Lalu harga tertingginya itu di bulan November tahun lalu itu 4.500 guys. Padahal Telkom ini kalau misal kita perhatikan ya sempat menyentuh level 4.800. Tapi karena kita hanya mengambil data tahunannya berarti kan dari November di tahun lalu yaitu di 4.500 dan harga saat ini di 3.540, maka posisi saat ini untuk saham Telkom itu berada di posisi persentil 14 guys ya. Which is ini masih sangat low risk ya untuk saham Telkom, bisa dibilang murah juga, tapi kita akan lihat nanti guys ya dari harga wajarnya ya. Kalau misalkan dari posisi harga saat ini memang masih sangat low risk dan target kita itu berada di sekitaran memang di sekitaran 3.500 ya. Jadi apakah saat ini sudah layak untuk dibeli nih untuk saham Telkom? Sebenarnya kita harus menunggu dulu ya perkembangan dari saham Telkom ini. Kalau misalkan per hari ini cukup positif ya kenaikannya, teman-teman bisa beli di sekitaran 3.500 ya sampai 3.600-an. Disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, kita sudah melihat ya dari sisi price targetnya, kita targetkan di bawah 3.500. Tapi kalau misalkan dia naik terus, ya berarti kan range belinya kita di sekitaran 3.500 sampai 3.600. Which is di harga saat ini pun sebenarnya masih sangat low risk guys ya. Karena posisinya dari sebaran data tahunan ini
Telkom berada di posisi 14 persentil ya guys ya. Lalu kita akan melihat dari sisi pertumbuhan atau growth EPS-nya di sini ya, pertumbuhan laba bersih secara EPS-nya. Kita ambil datanya dari RTI Business ya untuk proyeksi EPS di tahun 2023 secara full year-nya. Telkom itu diprediksikan atau diproyeksikan akan mencapai EPS 262 ya, which is ini masih lebih tinggi daripada di tahun sebelumnya ya, di tahun 2022 lalu dengan EPS 209 gitu guys ya. Jadi kita masukkan datanya di sini 262. Lalu kita ambil EPS dari tahun 2013 ya guys ya, biar kita bisa lihat pertumbuhannya secepat apa. Nah, di sini ternyata untuk pertumbuhan EPS-nya secara tahunan itu mencapai 6,40%. Nah, kita coba masukkan di sini 262 guys ya untuk EPS full year tahun 2023-nya. Nah, kita akan lihat harga wajar dari saham Telkom guys. Nah, di sini ternyata harga wajar untuk saham Telkom itu ada di angka 2.753 dan margin of safety-nya ya untuk saat ini masih minus 28,61%. Apakah harga saham Telkom untuk saat ini masih bisa turun lagi? Kalau misalkan kita lihat ya, saham Telkom ini sebenarnya ada kemungkinan dia bisa lanjut naik. Ya, karena di sini kita lihat per hari ini pun memang sahamnya tertahan di 3.500-an guys ya. Area low hari ini di 3.500 ya, jadi tertahan nih di level 3.500. Begitupun juga dengan di tanggal 8 kemarin ya guys ya, tertahan di 3.500. Apakah 3.500 ini menjadi level psikologis yang mungkin tidak akan turun lagi? Ya, kita akan lihat ya, karena memang di sini kan sempat menyentuh area low di 3.390 lalu bisa rebound karena memang kinerja kuartal 3-nya itu positif ya dan EPS-nya naik. Tuh guys ya. Nah, ini untuk nilai intrinsik atau harga wajar ya berdasarkan Benjamin Graham Fair Value itu kita ambil dari pertumbuhan EPS-nya ya. Kalau misalkan EPS-nya naik tinggi ya berarti kan harga wajarnya juga tinggi ya. Seperti itu, guys. Kita lihat ya untuk valuasi sederhana secara PER dan juga PBV, PER-nya 13,56 kali sedangkan PBV-nya 2,70 kali. Berarti Telkom ini tidak bisa ya, secara valuasi itu tidak bisa dianggap murah lagi. Tapi dari sisi price action ternyata secara harganya itu resikonya masih cukup rendah guys di harga saat ini ya, seperti itu. Tinggal teman-teman memutuskan kalau misalkan memang mau masuk di saham-saham telekomunikasi itu tinggal dipilih aja mau saham Telkom, ada juga saham lain ya seperti EXCL, lalu ada juga saham lain ya seperti ISAT. Nah, itu teman-teman tinggal bandingkan aja yang mana yang menurut teman-teman cocok untuk diinvestasikan gitu. Oke guys, kita akan lanjut melihat dari sisi dividen saham Telkom. Nah, di sini untuk Telkom itu memang diproyeksikan ya EPS-nya naik karena kuartal 3-nya kan EPS-nya naik dari 64 naik menjadi dari 64 naik menjadi 68. Sedangkan secara year on year-nya juga naik ya EPS-nya dari 33 naik menjadi 68. Nah, kita akan lihat untuk dividen payout ratio saham Telkom itu di tahun pandemi pun masih bisa bagi dividen guys, 80% dari laba bersihnya. Sedangkan di tahun 2021 itu hanya bagi sekitar 60%-an dari laba bersih, dan di tahun 2022 ya terbarunya itu dia bagi 80,19%. Jadi range-nya memang di sekitaran 60 sampai 80%-an ya guys ya untuk dividen payout ratio saham Telkom ini. Nah, kalau misal kita lihat juga ya untuk dividennya, ini dia sangat rutin guys bagi dividen ya. Bahkan di tahun pandemi pun Telkom itu masih bisa bagi dividen. Berbeda dengan saham-saham lainnya yang mungkin di saat pandemi itu dia malah tertekan. Ya, sahamnya tertekan, EPS-nya juga turun, itu tidak bisa bagi dividen. Tapi berbeda dengan Telkom ya, saat pandemi pun ya, saat krisis saat 2020 pun ini masih bisa bagi dividen, yang berarti kan secara stabilitas ya Telkom ini mempunyai stabilitas yang cukup bagus. Kita lihat berdasarkan earning per share ya 262 sesuai dengan proyeksi di tahun 2023 ini. Nah, kalau misalkan kita ganti guys, ini belum kita ganti Telkom. Nah, kalau misal kita lihat ya untuk dividen payout ratio 60%, berarti dividennya ini bisa mencapai Rp157 per lembar saham. Lalu kalau misalkan bagi 70%, berarti dividen per share-nya itu 183 per lembar saham,
dan dividen 183 ini lebih besar daripada dividen di tahun sebelumnya, which is ini sudah cukup baik guys untuk dividen Telkom. Apalagi kalau misalkan Telkom ini bisa bagi 80% dari total pendapatannya, itu dia akan membagikan dividen 210 per lembar saham ya guys ya. Dan ini pun memang sudah lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kalau misalkan Telkomnya bisa bagi 90% dari laba bersihnya, dia bisa membagikan dividen per share sebesar Rp236 per lembar saham. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya dividen yield-nya. Untuk dividen payout rasio 60%, Telkom ini dividen yield-nya mencapai 4%. Begitupun kalau misalkan dividen payout ratio 70%, maka dividen yield di harga saat ini ya, itu mencapai 5%. Kalau misalkan dividen payout ratio-nya 80% dengan dividen 210 per lembar saham, dividen yield-nya 6%, dan begitupun juga kalau misalkan dividen payout ratio-nya mencapai 90%, dividen per share 236 per lembar saham, maka dividen yield-nya 7%-an. Berarti kan bisa tembus sampai 7 ataupun 8% kalau misalkan Telkomnya bagi 100% dari laba bersih. Tapi itu memang jarang sekali terjadi ya di saham Telkom, karena 80% pun saya rasa sudah cukup besar guys untuk pembagian dividen dari laba bersihnya saham Telkom. Oke guys, gimana menurut teman-teman? Apakah di harga saat ini sangat sudah layak untuk kita beli sahamnya, untuk kita investasikan, atau kita masih wait and see dulu nih? Silahkan tuliskan komentar teman-teman di kolom komentar ya. Oke guys, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.